Salam, perkenalkan nama saya Tia Lavenia Lapailaul dari kelas D, jurusan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian psikologi perkembangan. Secara umum, metode penelitian adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selanjutnya, ada beberapa poin yang terkait dengan metode penelitian, yaitu poin yang pertama, yaitu jenis penelitian ilmiah secara umum, yang terdiri dari yang pertama, penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Contoh dari penelitian eksploratif adalah contohnya penelitian untuk mengetahui sebab kematian anak-anak di bawah umur 5 tahun secara berturut-turut. Ciri-ciri penelitian eksploratif antara lain: 1. Penelitian eksploratif bukan studi struktur. Yang kedua, biasanya terbiaya rendah, interaktif dan terbuka. Yang ketiga, tidak ada seperangkat aturan untuk melakukan penelitian itu sendiri karena penelitiannya fleksibel, luas dan tersebar. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian eksploratif, yaitu yang pertama, menentukan terlebih dahulu bidang yang akan diselidiki dan dirumuskan masalahnya secara jelas. Yang kedua, disusun rancangan pendekatannya. Yang ketiga, cara pengumpulan data. Yang keempat, alat mengumpulkan data. Yang kelima, sumber informasi. Yang keenam, mengumpulkan sesuai rancangan yang telah disusun. Yang ketujuh, menyusun laporan. Yang kedua, penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel. Ada dua tipe penelitian eksplanatori, yaitu yang pertama penelitian asosiasi, yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel. Yang kedua, penelitian kausal. Penelitian kausal yaitu untuk mengetahui peran sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Contoh dari penelitian eksplanatori yaitu di bidang sumber daya manusia, yang dimana pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinannya terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang akan diuji adalah budaya organisasi dan kepemimpinan berpengaruh pada kinerja karyawan. Yang ketiga, penelitian konfirmatori. Penelitian konfirmatori adalah analisis yang bertujuan untuk mencari sejumlah variabel indikator yang termasuk untuk membentuk landasan teori. Artinya konfirmatori ini bertujuan untuk menguji teori. Selanjutnya yang keempat, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena objek penelitiannya. Fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya sehingga menjawab apa peristiwa atau fenomena yang terjadi. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan temuan-temuan penelitian berdasarkan data-data yang dinamis atau jelas. Yang kedua, menjelaskan. Yang ketiga, memvalidasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian deskriptif yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan masalah. Poin yang kedua adalah langkah-langkah dalam penelitian ilmiah. Langkah-langkah, apa saja langkah-langkah dalam penelitian ilmiah? Yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka berpikir. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen. Yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, menarik kesimpulan. Yang ketujuh, menulis laporan penelitian. Selanjutnya pada poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis metode pengambilan data penelitian psikologi perkembangan, yang terdiri dari yaitu yang pertama, observasi. Observasi merupakan instrumen penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung di lapangan. Mengamati tidak hanya melihat, tetapi melainkan merekam, mencatat kejadian-kejadian yang ada.
Kelebihan dari observasi yaitu dengan observasi data yang langsung mengenai perilaku yang khusus dapat mencatat tanpa berpedoman pada ingatan seseorang. Yang kedua, selanjutnya kelemahan observasi. Kelemahan observasi yaitu diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian. Yang kedua, tes psikologi. Tes psikologi merupakan penilaian yang dilakukan oleh profesional yang ahli. Misal biasanya psikolog itu sendiri untuk mengevaluasi emosi, kecerdasan atau mengenali karakter seseorang. Contohnya serangkaian tes yang dilakukan untuk mengukur IQ manusia. Selanjutnya kelemahan tes psikologi yaitu tidak ada pendekatan tunggal dalam pengukuran dengan struktur apapun yang dapat diterima secara universal. Yang selanjutnya kelebihan dari observasi yaitu yang pertama kelebihannya lebih akurat karena tes berulang-ulang, mengenali revisi dan penelitiannya bersifat objektif. Adapun prinsip tes psikologi yaitu yang pertama standarisasi alat ukur psikologi, yang kedua objektivitas dalam penilaian, yang ketiga adanya norma pengujian. Selanjutnya pemberian angket. Pemberian angket adalah teknik pengumpulan data dengan jelas, mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden juga. Selanjutnya catatan dokumentasi. Catatan dokumentasi merupakan catatan otentik yang dapat dibuktikan dan dijadikan bukti secara hukum dalam dokumentasi tersebut berisi lengkap dan nyata. Fungsi dari dokumentasi yaitu sebagai bukti yang sah atas asuhan, sebagai sarana komunikasi, yang ketiga sebagai sumber data penting untuk pendidikan atau penelitian. Selanjutnya catatan anekdot. Catatan anekdot merupakan catatan naratif singkat yang menjelaskan perilaku anak yang penting bagi guru terkait tumbuh kembang anak. Selanjutnya wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara yaitu satu, untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber, sikap yang dimiliki dalam wawancara ketika melakukan wawancara, yaitu yang pertama sikap netral, yang kedua sikap ramah, yang ketiga adil, yang keempat hindari ketegangan. Adapun kerangka dalam wawancara sebelum melakukan wawancara, yaitu yang pertama topik wawancara, yang kedua menyiapkan calon narasumber, yang ketiga menyiapkan pokok pertanyaan. Poin yang keempat yaitu jenis-jenis penelitian. Apa saja jenis-jenis penelitian? Yaitu yang pertama studi kasus. Studi kasus merupakan pencarian pengetahuan secara empiris yang menyelidiki fenomena dan konteks kehidupan nyata. Tujuan dari penelitian studi kasus yaitu menggambarkan situasi individu atau kasus. Yang kedua mengidentifikasi masalah-masalah terutama dalam kasus tersebut. Selanjutnya adapun langkah-langkah studi dalam penelitian studi kasus, yaitu yang pertama pemilihan kasus, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis data, yang keempat perbaikan, yang kelima penulisan laporan. Contoh dari studi kasus yaitu penelitian terhadap bagaimana pertumbuhan anak yang dibesarkan oleh orang tuanya. Selanjutnya studi etnografik. Studi etnografik merupakan tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog atau hasil kerja lapangan. Ciri-ciri dari penelitian etnografik yaitu sumber data bersifat ilmiah, yang kedua bersifat deskriptif, yang selanjutnya contoh dari penelitian etnografik yaitu meneliti tentang macam-macam upacara adat yang berkembang dari masyarakat di suatu daerah tertentu. Selanjutnya studi korelasional. Studi korelasional merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi tersebut. Penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam kondisi yang terkontrol dan secara ketat.
Adapun tujuan dari penelitian eksperimen, yaitu yang pertama, eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan terhadap gejala suatu kelompok tertentu di bidang kelompok lain. Yang terakhir yaitu penelitian cross-sequential study, yaitu adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan cara pendekatan observasional atau pengumpulan data. Demikian penjelasan tentang metode penelitian psikologi perkembangan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.